Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara, apa kabar? Selamat berjumpa lagi ya dalam merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Saudara, bagaimana pengalaman hidup saudara? Apakah saudara merasa bahwa hidup ini seperti sekolah? Masih belajar terus ya? Sampai sekarang ini saya juga merasa masih terus belajar. Tetapi melalui pengalaman-pengalaman hidup setiap hari itu kita belajar dan renungkan hubungan kita dengan Tuhan. Oh, maksud Tuhan begini, maksud Tuhan begitu. Nah saudara, kalau di Yesaya 48 mulai ayat 17 itu berkata demikian. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, ya, mengajar engkau apa yang memberi faedah, dan yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Dituntun, ya, mengajar lalu kita dituntun. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kalau kita memperhatikan perintah-perintahnya, kita bisa memiliki damai sejahtera tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ya, damai sejahtera, dan juga ini kebahagiaanmu akan berlimpah-limpah. Ya, yang tidak pernah seperti gelombang laut. Gelombang laut itu kan datang terus ya, gelombang tidak pernah berhenti. Nah saudara, saya itu merenungkan ini lalu saya ingat ya, bagaimana pada waktu saya mulai mempunyai anak. Saudara juga ada yang sudah mempunyai anak. Anak itu waktu masih bayi belum bisa apa-apa kita gendong. Nah kita beri minum, makan, semuanya dalam gendongan kita. Tetapi lama-kelamaan anak itu sudah bisa mulai merangkak ya, bisa tengkurap, lalu bisa merangkak. Kalau bisa merangkak, dia sudah mulai ke sini ke sana, ya. Kadang-kadang kita yang kewalahan mau menjaga dia. Lalu mulai bertumbuh, sudah bisa jalan, wah sudah bisa lari, sudah nggak bisa dilarang, bermain, lari sini, lari sana, ya. Kalau dia jatuh, baru dia menangis. Nah, kita sebagai orang tua datang menolong dia atau memberitahu dia, nah jangan begitu. Jadi kamu tahu kalau kamu begini, kamu akan jatuh, ya. Udah nggak apa-apa. Lain kali jangan begitu. Ya. Nanti sudah bertumbuh sekolah, ya. Sudah sekolah, saudara udah punya teman-teman main itu dia sudah merasa wah sendiri ya. Kadang-kadang kita sebagai orang tua mencari mana anak ini, kemana dia. Jadi apalagi sudah nanti bertumbuh menjadi remaja. Wah remaja tuh merasa dirinya, oh saya ini udah bisa apa-apa, saya bisa sendiri, nggak perlu orang tua. Kadang-kadang diberitahu orang tua, dia merasa dia lebih pinter gitu ya. Kalau udah remaja ya, dibilang oh mama ini kan nggak mengerti, saya tuh gini-gini. Nah saudara, lalu saya renungkan, iya hidup ini hubungan kita dengan Tuhan itu begitu. Waktu kita baru kenal Tuhan, mungkin kita itu masih dibimbing terus ya. Sesudah kita bisa, wah kita sudah bisa merangkak aja, itu merasa dirinya udah lebih hebat, sudah bisa jalan, lari sampai dicari kemana nih, lari main ya, lupa pulang. Nah, pagi remaja udah mulai merasa diri sendiri pinter, wah nggak perlu lagi sama orang tua, saya bisa sendiri, seakan-akan begitu ya. Itu sebabnya ada anak remaja, nggak perlu orang tua, dia kabur kalau dia nggak senang sama ajaran orang, sama pendidikan orang tuanya. Nah saudara, jadi di sini dikatakan Allah itu mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Jadi semua itu kadang-kadang kita merasa susah, kita merasa banyak kesulitan dalam hidup ini. Itu satu pelajaran. Kalau kita ada kesulitan, kita ada sesuatu yang membuat kita itu menderita, kita belajar ya, kita belajar tekun. Oh jadi dalam penderitaan ini saya harus begini. Nah itu Tuhan memberi supaya ada faedahnya, supaya kita itu
belajar dari kesulitan kita supaya kita bisa mencari jalan keluar. Ya, tapi Tuhan masih tetap melihat. Sama seperti anak remaja sampai anak sudah menikah pun kita orang tua masih memperhatikan. Kalau mereka ada kesulitan, kita masih menolong, ya. Begitu juga anak remaja-remaja, anak pemuda, mereka sudah kuliah sendiri, tetapi kita masih memperhatikan. Tuhan itu apalagi lebih-lebih lagi. Dia memperhatikan. Ada sepeda motor. Dia memperhatikan kita. Kalau kita dalam kesulitan, mungkin sama Tuhan dipandang, dilihat bagaimana kita bisa mengatasi. Apakah kita tetap mengandalkan Tuhan? Dan Tuhan berjanji dia akan berjalan di depan kita. Dia menuntun kalau kita mau dituntun, ya. Dia mau menuntun kita, dan menuntunnya itu menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Itu sebabnya saudara-saudara, dalam keadaan apapun kita tetap berpegangan tangan Tuhan, supaya Tuhan tetap menuntun kita untuk menempuh jalan yang harus kita tempuh, ya, supaya kalau kita ikut perintah-perintahnya, kebahagiaan kita, damai sejahtera kita seperti air sungai yang mengalir, dan kebahagiaan kita itu seperti gelombang yang terus datang. Tuhan, terima kasih Tuhan, firman-Mu sungguh luar biasa. Kami yang masih sekolah dalam kehidupan ini Tuhan, supaya tetap kami mau dituntun oleh Tuhan, supaya kami jalan pada jalan yang harusnya kami tempuh, dan supaya kami ikut perintah-perintah Tuhan, supaya kami dapat damai sejahtera dan bahagia kehidupan kami yang tidak akan habis-habisnya, karena Engkau mengasihi kami, Engkau tetap menjaga dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Amin. Begitu saudara-saudara, jangan lupa akan apa yang sudah kita renungkan. Tuhan menyertai saudara, dan kita minta tuntun selalu dari Tuhan, ya. Jangan sampai lari sendiri, karena Tuhan itu selalu baik. Sampai berjumpa. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.